Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam program e-learning. Saya Rahmat Alimin, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Ubudiyah Indonesia. Adapun materi kita pada kali ini yakni Bahasa Indonesia sebagai media komunikasi. Sebelum saya menjelaskan, kita ingin melihat kembali bagaimana sejarah dan peranan bahasa Indonesia terhadap kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri, kalau kita melihat dari sejarahnya, berasal dari bahasa Melayu. Pada saat itu digunakan pada kerajaan Sriwijaya. Bahasa Indonesia ini atau bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam perdagangan dan perhubungan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Sehingga bahasa Indonesia berkembang sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Kemudian pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda di seluruh Indonesia berkumpul yang sering kita dengar dengan sebutan Sumpah Pemuda. Salah satu isinya menyebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatu atau bahasa yang digunakan secara resmi di negara Republik Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa undang-undang negara Republik Indonesia. Walaupun demikian, bahasa Melayu asal muasal dari bahasa Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan ejaan ke arah yang lebih baik, dimulai dari ejaan Fund of Fashion, kemudian ejaan Republik, kemudian ejaan yang disempurnakan sampai pada hari ini ejaan bahasa Indonesia. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia? Jawabannya adalah yang pertama, karena bahasa Melayu pada saat itu sudah dikenal dan digunakan oleh masyarakat se-Nusantara. Kemudian yang kedua, struktur dari bahasa Melayu bisa diterima dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Demikian sejarah singkat dari peranan bahasa Indonesia yang kita gunakan pada saat ini. Kemudian disebutkan bahasa Indonesia itu sebagai media komunikasi. Sebagaimana yang kita ketahui, ada dua alat komunikasi yang kita gunakan. Yang pertama secara lisan atau verbal, kemudian yang kedua secara tulisan. Keterampilan berbicara dan menulis adalah kedua hal yang berbeda. Untuk itu, untuk melatih supaya penggunaan tulisan dan cara berbicara yang baik, benar, dan tepat harus dilatih sedemikian rupa agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, kita lanjutkan kembali materinya. Bahasa Indonesia sebagai media komunikasi. Ada 6 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, pengertian bahasa. Kemudian yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Keempat, peran bahasa. Kemudian yang kelima, bahasa mempengaruhi perilaku. Dan yang terakhir adalah ragam dan laras bahasa. Baik, pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem atau lambang bunyi yang digunakan manusia dalam melakukan komunikasi. Kemudian Gores Krab mengungkapkan dalam bukunya bahwa bahasa adalah alat ucap komunikasi antar anggota masyarakat
berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh masyarakatnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya bahasa itu merupakan sebuah sistem atau memiliki aturan. Bila kita mengkaji secara lebih dalam lagi, ada beberapa hal yang diatur dalam penggunaan bahasa Indonesia, dimulai dari fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, sampai dengan kewacana. Bila hal ini kita pelajari lebih dalam, maka akan memudahkan kita berkomunikasi dan menulis dan mudah dipahami oleh orang lain. Arti kata lainnya adalah lebih komunikatif lagi. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain bisa dipahami oleh pendengar atau pembacanya sama seperti apa yang kita harapkan. Kemudian dalam bahasa ada dua aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah aspek dari bunyi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah aspek dari maknanya. Apa itu aspek bunyinya? Aspek bunyinya adalah kata yang keluar atau kata yang diucapkan oleh secara verbal, seperti kata semuanya mahasiswa harus tenang. Itu adalah aspek kata. Sedangkan aspek maknanya adalah tindakan dari si mahasiswa tersebut. Berarti mereka tidak boleh ada yang ribut. Nah, ada dua hal yang harus kita pahami dalam aspek bahasa. Yang pertama adalah aspek dari bunyi, apa yang keluar. Kemudian yang kedua adalah aspek dari maknanya sendiri. Kemudian yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Antara kedudukan dan fungsi ini memiliki hal yang berbeda. Mari kita lihat apa perbedaan dari kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu tersendiri. Secara garis besar, ada 4 kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia itu sebagai lambang identitas nasional. Nah, kita ketahui setiap bangsa itu memiliki bahasa tersendiri. Begitu juga dengan bangsa kita Republik Indonesia. Identitas salah satunya adalah bahasa nasionalnya. Bahasa nasional yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Kemudian kedudukan yang kedua, lambang kebanggaan nasional. Kita harus memiliki kebanggaan bahwa bangsa kita ini memiliki bahasa sendiri sama dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sebagai pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Untuk kita ketahui bahwasanya bahasa yang ada di Indonesia ini atau yang disebut dengan bahasa daerah terdiri lebih dari 600 bahasa daerah. Ada bahasa Jawa, kemudian ada bahasa Batak, dan ada bahasa Aceh, kemudian bahasa-bahasa lainnya. Nah, bagaimana kita menyatukan setiap perbedaan bahasa yang berbeda-beda kultur, budaya, dan bahasanya? Nah, makanya disebutkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa lingua franca atau sebagai pemersatu bahasa. Nah, semua kita dengan berbeda sosial, budaya, dan bahasa disatukan oleh bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir, kedudukan dari bahasa Indonesia adalah penghubung antar budaya dan antar daerah. Jadi untuk menyatukan perbedaan yang ada di Republik Indonesia ini adalah bahasa Indonesia. Baik, kita akan jeda sebentar, akan kita sambung kembali setelah pesan-pesan berikut.